Oke, selamat malam Kak Raka. Sebelumnya perkenalkan nama aku Sani Salina Maulida, aku biasa dipanggil Luna. Saat ini aku merupakan mentor di JJ dan aku pengen tahu nih dari testimoninya Kak Raka sebagai student dari Social Media Specialist Course yang udah berhasil dapetin kerjaan full time gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Raka sharing kira-kira sekarang kesibukannya apa dan gimana pekerjaannya? Oke, jadi saat ini kesibukannya ya di kerjaan baru ini sebagai sosial media spesialis. Jadi saya udah kerja di salah satu properti manajemen itu di area Canggu Bali. Plus sebenarnya juga nggak cuma dikasih sebagai sosial media spesialis, juga dikasih kesempatan buat belajar apa namanya, jadi asisten dari villa manager itu karena punya background hospitality. Jadi dapat banyak kesempatan buat belajar juga. Jadi itu sih kesibukannya dua kerjaan. Oke, sip. Untuk detail tanggung jawabnya sendiri di pekerjaan sosial media spesialisnya sekarang seperti apa harapan? Mungkin kalau boleh di-share. Kalau dari tugas yang diberikan sih kayak ngepost, ngepost akun itu kayak yang ya apa namanya, kalau orang awam tahu kayak saya awal-awal sebelum ikut kursus itu kayak ngepost gitu. Cuma di balik itu juga harus tanggung jawabin atas apa namanya, pasca posting itu tepat, pembuatan caption yang sesuai apa namanya, kayak em, siapa audiens kita. Soalnya ini kan properti manajemen, jadi kita nargetin, ada yang nargetin kayak ke investor, ada nargetin ke guest yang mau stay kayak gitu. Jadi selain itu juga di hospitality itu tanggung jawabnya jadi belajar kayak booking.com dan lain-lain juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar manage dari sosial medianya aja. Kalau itu sih emang utama lah ya. Oke, menarik, menarik. Nah, boleh dong Kak Raka di-sharing karena dari background-nya yang hospitality, kenapa sih akhirnya tertarik nih buat belajar ambil course mungkin social media specialist di JJ? Awalnya gimana tuh? Untuk kenapa awalnya itu sih sebenarnya karena ketemu temen yang kerja sebagai web developer gitu, terus ngobrol-ngobrol, kenapa nggak, terus dia nyaranin tuh kayak kenapa nggak coba belajar kayak hal-hal IT kayak gitu, karena dilihat background saya juga, saya suka buat konten sejak hampir 2018 gitu, cuma konten-konten simple kayak video gitu kan. Nah dari itulah dia nyaranin sosial media spesialis. Setelah pulang dari nongkrong itu langsung saya cari-cari apa itu sosial media spesialis dan cukup menarik. Besoknya itu langsung saya ikut kursus dan nemuin JJ. Wah, keren. Berarti langsung ya karena penasaran jadi Ya, pengen coba mm, belajar lebih. Nah, betul. sebelumnya pernah nggak sih Kak ngerasa ragu nih terkait karir ya, terkait mungkin karena adanya perbedaan background dari hospitality, terus switch ke Mm. social media spesialis. Pernah nggak sih ada rasa takut atau ragu gitu terkait karir ke depannya dan gimana sih cara Kak Rafa mungkin melawan rasa takut itu? Takut sih enggak ya. Entah kenapa gitu, kayak saya emang suka aja nyoba gitu. Jadi ini prosesnya juga cepet banget nih. Sebelum ikut kursus tuh kalau nggak salah 12 April tahun ini, dan dapat kerjaan itu kok September bener, September tanggal 12 juga awalnya. Jadi itu sekitar 5 bulan udah dapat kerja. Karena nggak takut tuh karena apa ya? Kadang kita takut karena kita nggak tahu ilmunya, kita belum punya. Jadi karena saya tahu apa nih, saya emang nggak punya background, itulah kenapa saya milih buat ikut kursus gitu. Toh ilmu bisa dicari gitu kan. Jadi itu caranya. Kalau saya sih nggak ada takut lah ya. Maksudnya ya udah coba aja gitu. Toh masih muda juga. Keren sih kalau gitu ya, berani explore berarti ya Kak Rafa. Terus kalau gitu kemarin sama ambil sosial media spesialis dan belajar sama mentor-mentor, kira-kira apa aja sih yang Kak Rafa pelajarin dan kira-kira apa nih yang paling memorable, yang paling berharga? Sebenarnya karena ini masih baru ya, jadi hampir semua materi yang diberikan itu ya semua baru bagi saya. Jadi banyak banget yang dipelajarin. Terus karena ini apa namanya, di tempat kerja saya ini nggak ada seniornya di bidang sosial media spesialis itu, jadi
apa yang saya pelajarin itu langsung saya terapin gitu di tempat kerja. Karena mereka ngebebasin aja, em, apa namanya, berekspresi ya bebas aja gitu. Jadi apa yang saya pelajarin itu langsung saya terapin gitu. Kayak misalnya kayak apa namanya, em, kayak target audiens kita siapa itu saya juga, karena saya manage beberapa villa nggak cuma satu gitu, ada banyak properti, jadi saya buat kayak ini target siapa sesuai yang saya pelajarin, saya pisah-pisah sesuai target. Habis itu ya saya sambil baca-baca juga sih lagi gitu. Mm-mm. Jadi apa yang dipelajarin itu langsung saya terapin aja di tempat kerja. Wah, menarik ya. Jadi dapat teorinya terus langsung diterapin juga karena Betul. ngambilnya langsung dari kerjaan gitu. Iya. Oke, kira-kira boleh nggak Kak Raka diceritain dong mungkin dari pekerjaannya itu detailnya seperti apa sih dan ilmu-ilmu tentang apa yang paling Kak Raka sering terapin di dalam pekerjaan saat ini? Karena ini masih baru baru banget saya kerja, yang paling udah sering dilakuin itu kayak ngelakuin IG ads, ngelakuin promo-promo terhadap apa namanya properti kita yang baru bangun buat narik audiens. Itu kita lakuin IG ads, terus ya saya lakuin kayak apa yang namanya yang diajarin kayak engagement rate-nya itu, audiensnya itu apa namanya, buat laporan-laporannya gitu per minggu. Jadi itu penting juga buat mereka tahu bahwa kita kerja gitu, karena kerja jadi sosial media spesialis kadang kelihatannya kayak main HP aja di tempat kerja gitu. Padahal padahal kita lagi nyari inspirasi, mungkin kadang lihat insight gitu. Mm-mm. Ya, menarik, menarik. Sip, Kak Raka. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih dari aku. Kira-kira kalau misalnya ada nih student-student atau calon student ya yang masih ragu buat ambil course terkait social media specialist karena takutnya nanti peminat pasarnya belum banyak atau lowongan pekerjaannya belum banyak dan masih banyak keraguan gitu. Dari Kak Raka ada nggak sih tips and trick atau mungkin saran yang bisa dikasih? Eh, Kalau saran, itu mungkin agak gini ya, beda ya tiap orang ya, mungkin dari kondisi mereka atau gimana. Cuma kalau teman-teman seumuran saya masih 20-an awal gitu, masih muda, kayaknya nggak ada salahnya buat belajar hal baru, apalagi di sosial media spesialis gitu ya. Maksudnya ilmunya pun kita bisa pakai ke banyak hal gitu, kayak mungkin ke bisnis sendiri. Bahkan setelah saya terjun di sini dapetin sosial media spesialis itu, saya masih bisa konekin ke industri sebelumnya kayak hospitality industry gitu. Ternyata di bidang ini pun masih banyak kok peluang-peluang yang kayak misal kita bisa di hotel juga perlu, di beach club dan lain-lain, nggak cuma di kayak startup. Buat nggak takut sih, saya rasa ya ada yang paling benar dari coba aja dulu ya, menurut saya. Jadi kita nggak akan tahu sih hasilnya, ya ya udah coba aja dulu sih, nggak ada salahnya juga. Oke, sip. Kalau gitu pesan intinya adalah jangan ragu ya dan jangan takut buat coba karena sebenarnya Iya sih. lapangan pekerjaan banyak banget ya bisa masuk ke IT atau mungkin ke startup dan bidang-bidang lainnya. Iya. Oke, sip. Kalau gitu makasih banyak Kak Raka buat Ya, waktunya hari ini dan juga udah bersedia untuk kasih. sharing-sharing kita. Semoga bisa kasih insight buat teman-teman students yang baru mau ngambil course atau yang lagi course-nya masih berjalan. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Malam.